Haluan Inggris mendukung Israel dalam konflik di Gaza bakal berbelok. Pergantian kepemimpinan Perdana Menteri Inggris dari Rishi Sunak ke Keir Starmer menjadi penyebabnya. Starmer punya pandangan yang jauh berbeda dengan Sunak soal kondisi perang di Gaza. Sejauh apa perbedaan antara keduanya, dan benarkah Starmer mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu? Angin perubahan bertiup kencang di Inggris Raya. Negara itu kini punya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Buruh. Partai Buruh melenggang ke tampuk kekuasaan setelah memenangi pemilihan umum Inggris melewati ambang batas 326 kursi untuk menjadi mayoritas di House of Commons atau majelis rendah. Dengan begitu, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer akan menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Rishi Sunak. Sebelumnya, selama 14 tahun terakhir, Partai Buruh menjadi oposisi dari pemerintahan Partai Konservatif yang dipimpin Sunak. Nah, pergantian kekuasaan ini turut membawa implikasi terhadap arah dukungan Inggris atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Salah satunya, dari pihak pemerintah baru Inggris Raya, dilaporkan tidak akan menunda atau menghalangi proses penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Sebab, Partai Buruh mengakui yurisdiksi ICC di jalur Gaza berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang tidak mengakui. Partai dipimpin Keir Starmer itu tidak akan melanjutkan gugatan ke ICC yang sebelumnya dilayangkan pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak, di mana pemerintahan Sunak melayangkan gugatan ke ICC dengan mengklaim pengadilan internasional itu tidak berwenang menangkap warga negara Israel. Pihak ICC pun memberi waktu bagi pemerintahan Inggris Raya untuk melengkapi klaim gugatan hingga 12 Juli 2024. Namun kabinet Starmer diyakini tidak akan melakukannya. Adapun pada Mei 2024 lalu, Pengadilan Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya menangkap, ICC juga akan memberikan hukuman terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang. Netanyahu bukan satu-satunya incaran ICC. Para pejabat senior Israel juga kemungkinan akan terseret dalam tuduhan kejahatan perang. Berdasarkan laporan The Guardian, satu tuntutan paling kuat yang akan diberikan pada Netanyahu adalah strateginya yang membuat kelaparan warga sipil Palestina di Gaza. Dan itu, Perdana Menteri Keir Starmer dilaporkan menelpon Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Minggu 7 Juli 2024. Ia menelpon kedua kepala pemerintahan itu usai resmi menggantikan Sunak. Kepada Netanyahu, Starmer menegaskan perlunya gencatan senjata dan solusi dua negara. Sedangkan kepada Abbas, ia menegaskan hak Palestina memiliki negara dan menyampaikan bela sungkawa atas penderitaan di jalur Gaza. Selain itu, ia juga menyebut situasi di perbatasan antara Israel Utara dengan Lebanon memprihatinkan. Ia menyarankan agar semua pihak bertindak hati-hati agar konflik tidak makin melebar. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Inggris Raya David Lammy menyebut pemerintahan Partai Buruh akan meninjau sejumlah kebijakan luar negeri Sunak terkait Gaza. Hal ini termasuk pendanaan terhadap UNRWA dan penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya, Inggris tetap melanjutkan penjualan senjata ke Israel kendati dihujani kritik. Kebijakan ini diambil usai pakar hukum pemerintah menilai penjualan senjata ke Israel tidak beresiko melanggar hukum internasional. Sementara itu, pada 11 Oktober 2023, Keir Starmer mendukung pemutusan aliran listrik dan air ke Gaza serta menyalahkan Hamas atas situasi itu. Selain mendukung langkah ICC untuk menangkap Netanyahu, Inggris juga berpotensi mengakui kedaulatan Palestina. Langkah ini makin terbuka lebar di bawah pemerintahan Partai Buruh. Dasar dari pengakuan kedaulatan ini sudah dimulai sejak Menteri Luar Negeri Inggris sebelumnya David Cameron
mengunjungi Lebanon pada Jumat 2 Februari 2024. Saat itu, Cameron menyatakan Inggris siap mendukung Palestina, asalkan kelompok Hamas harus angkat kaki dari jalur Gaza. Meski tidak bisa memberi kepastian, ia menganggap pengakuan ini penting agar solusi dua negara dapat tercapai. Solusi ini diharapkannya dapat mengarah pada perdamaian jangka panjang serta keamanan di kawasan Timur Tengah. Aksi Inggris ini amat dinanti oleh publik Palestina. Pasalnya, jika Inggris mengakui negara mereka, maka hal itu akan mengisolasi Israel dan memaksa Israel duduk ke meja perundingan damai.